Kemudian lahirlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan dua telapak tangannya ke bumi dan mendongkakkan kepalanya ke langit tinggi-tinggi. Jadi intan sugul baginda Nabi yang ngampang pun tongak langit. Nah ini yang intan ngampang. Dia narakkan darak cahaya dia semarang sengeh doang kanjen sugul. Niki kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngampang pun nongak entan dak sugul. Dia narak man itu sama nung lain nasi Nabi jane. Nah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih bapak-bapak yang niki secara alami yang tahu pidato secara nane ceritaan dengan Jakarta sama macam-macam niki secara jamak-jamak betiang di tiang niki di tiang tenganjeng isi de kelahar ke tiang niki jejengkung ke tiang diketahui betah nganjeng marak dengan bajang dan menarik kursi ya betah ke tiang marak niki. Mohon maaf nggih, ampura tiang nyatasan tahu ke niki merasa kurang ajar tiang niki. Maaf nggih. Ampura bapak-bapak nggih. Syukur alhamdulillah. Secara jamak-jamak sila kepada hayati ruan sejarah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang laik gurun tiang al-mukarram tong guru Ibrahim bembe tau ngaji baca bentam beli ampahalen bahasen jadi ya jauh ke jangka mangkin bembe tau ke tiang ngaji Muhammadiyah kali manggis maupun le narmat maupun le biaran niki le koru jambaran kembar Lombok Tengah bejauh ke doang tan kitab di kesemel ongkat satekene laik niki bahasen al-mukarram gurun tiang niki. Alhamdulillah, bapak-bapak jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada barakah. Kita dengar sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang terkenal berdasarkan beberapa riwayat ketika kandungan Bunda Aminah 2 bulan mencapai sempurna baru 2 bulan doang betian inak si baginda Nabi besar Muhammad wah sampurna ayahnya meninggal dunia Syed Abdullah di kota Madinah Al-Munawwarah bila ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi anak keluarganya atau di Madinah dari keturunan Syed Adi suku Najran lalu mengunjungi juk Madinah mau nendot dari ke sebulan tuh tahun jatuh sakit sempat beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di suku Najran beberapa hari sebulan di sana jatuh sakit dan memperoleh perawatan keluarganya dalam keluh kesah kesakitan tuh mondok di suku Najran di sini di pertengahan perjalanan niki sakit niki terawat si keluarga niki bapak si Nabi niki ketika kandungan Bunda Aminah telah sempurna mencapai 9 bulan demenua 9 bulan kenobetian menurut pendapat yang terkenal siwak bulan niki telah dekat masa kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam maka datanglah pada hari kelahirannya datang wayan jak nganak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maryam yakni Aisyah istri Fir'aun jadi perawat niki jadi belian jadi Lombok dan Bunda Maryam disertai para bidadari yang suci ia jadi belian Nabi
Ia jadi biang anak sini hampir awan Maryam niki bagus-bagus dan jadi dokter. Saat-saat ingin melahirkan, maka dilahirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disertai lautan cahaya di bedara nganak Rasul Maryam isugulkan cahaya bismillah gubuk Madinah isi Mekah menah selapu temen sugul doang Rasulullah le pianina secara kasar bingkir biweh doang Nabi marak menah jelu menah bercahaya luar biasa wajah beliau sallallahu alaihi wasallam laksana matahari yang bersinar terang bingkir biweh niki bawah atas bersinar dan karena kelahirnya sirnalah semua kegelapan bis menah selapuk sapetang-petang niki le Mekah di nara pedem-pedem nara petang-petang diderike lantaran kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang agamis merupakan hari yang membahagiakan. Jadi dengan sepercaya dengan turut-turut Nabi langsung bahagia, langsung senang. Hari itu merupakan kebanggaan bagi Bunda Aminah putri Sayyid Wahab, yakni suatu kebanggaan yang tidak pernah dirasakan oleh para wanita lain. Di narak kancem pada membekannya tak padang dengan nina de bundini ini kenikmatan Aminah. Sosok Dewi Aminah dibanding kaumnya adalah lebih terpandang dengan hadirnya seseorang yang lebih utama dari wanita sebelumnya yang melahirkan Maryam. Yakni Bunda Maryam, atau yang melahirkan Isa al-Masih. Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wabalun alaihim waba'u diberjanji. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan orang-orang kafir merupakan kehinaan. Terasa hina dengan kafir-kafir ini dengan lahir Nabi Muhammad. Musibah dari teniuni. Ni jak nyala Tuhan ni. Dia narakati harga tirapu ni dengan kafir. Wah lahir. Cerita nu kena kejadian tetu, cerita nu tetu nani jari nani maka kahina jarin tu ni dengan kafir niki. Lalu berhari-hari selalu muncul suara kegembiraan tanpa wujud. Datang suara niki tanpa wujud. Suara itu mengatakan sudah lahir seorang nabi pilihan dan berita gembira itu sekarang sudah benar-benar nyata. Nani wah tatun cerita pas dicerita tentang sapetianan dengan pemimpin sejagat. Tatu nang lahiran Aminah tatu wah nani no lahir. Ni wah ton lahir nani. Ini merupakan hal yang bisa dimengerti dan orang-orang dianjurkan berdiri untuk menyambut kelahiran seorang nabi yang mulia. Ia petata sunatan nganjeng berserakan niki selapu isin dunia gu milit gu malat niki bis nganceng lantong-lantong dengan teler bis cemoh niki nganjeng. Ya kena buat suruh nganjeng berserakan itu hormatin kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hal yang dimengerti. Maka berbahagialah orang-orang yang mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati dan tujuan inti yang jelas. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam radian yadaihi 'alal ard rafi'ar ra'sahu ila sama'il 'aliyah. Kemudian lahirlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan dua telapak tangannya ke bumi dan mendongkakkan kepalanya ke langit tinggi-tinggi. Jadi intan sugul baginda Nabi yang ngampang pun tongak langit. Nah ini yang tan ngampang
Dia narak kanci darak cahaya dia semarang sengeh doang kanjeng sugul. Niki kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ye ngampang pun nongak entan dak sugul. Dia narak man itu sama nung lain nasi nabi jane. Nah niki. Nah, akhirnya hal itu sebagai alamat akan sikap kepemimpinannya dan peringai pangkat yang tinggi. Niki ciri-ciri manusia pemimpin lek bawon dunia sejagat. Sebagai isyarat penghormatannya kepada para leluhurnya yang melebihi seluruh umat manusia di jagat ini. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah yang amat bagus akhlaknya. Wada'at ummuhu Abdul Muttalib wa huwa yatufu biha di kalbaniyah. Memanggil ibunya dari Dato Abdul Muttalib. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan takwa, melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah yang dibangun sekarang. Maka datanglah dengan pandangan amat gembira dan sayang atau kepada bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawa masuk ke dalam Ka'bah yang mulia. Dia berdiri atau sambil memompong Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa dengan sentuhan ikhlas. Niki paling julun tamu dalam Ka'bah alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ricoh laik masa tentunan Azhar al-Aswad begejoh sampai pada bersumpah milik perang. Nah pembedame saya paling julun tamu le Ka'bah iya wah kanggo tekang malik kanggo pasang Azhar al-Aswad ya. Ternyata Nabi paling julun tamu le Ka'bah niki iya periri iya mau periri pasang malik ngamun terehab ceriten. Bersyukurlah kepada Allah atas semua nikmat yang dilimpahkan kepadanya atau lantaran lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa kotoran yang menyertai, sekaligus telah berhitan dan sudah terpotong pusarnya lantaran kehendak Allah Subhanahu wa taala. Domen tugul baginda Rasulullah niki wah tepelang pusat, wah besunat, wah berminyak rambut, bajang runotak niki secara kasar maaf dulu. Nabi lahir fisiknya sangat harum sekali. Lah deben sugul Nabi maka kenarakan pada kesengeh Nabi. La ilah sok berselaman belum tentu nyeri ambun seminggu. Kance kanak, kance janda, kance siapapun. Angin dengan janda-janda nih, dengan asuh dengan miskin-miskin, selalu dekat dengan para orang miskin. Rasulullah niki. Nah, demeno niki. Kedua matanya dalam keadaan bercelak atau bercelak, celakan atau bercelak, wah bercelak penenteng niki. Keadaan celaka. Lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang lain juga, ada penjelasan yang lain, atau bukan dalam keadaan berhitan tapi atau kakeknya yang menghitan. Niki pendapat lain. Bisa berbeda pendapat. Kejadian aneh, tuh aneh. Kejadian aneh saat lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam, pusat kerajaan kekaisaran yang di Syam disinari oleh cahaya-cahaya yang membuat terang benderangnya para gedung-gedung di Syam. Bis menah lantong bejaga kecau entau menah nisi cahaya niki. Alhamdulillah, sehingga gedung-gedung itu kelihatan sangat jelas dari kota Mekah atau tanah haram. Yang berada di lereng-lereng pun bisa melihatnya. Wansada al-iwanu bil madainil kisrawiyah. Atau sementara itu gedung-gedung tinggi menjulang yang berada di kota Kisra Pesria, Irak
di mana bangunan itu dibangun oleh Pati Abu Sarwan, yang dibangun sangat indah. Hancur berguruan 14 pot, hancur yang berada di puncak gedung. Kerajaan Kisra hancur bubur disebabkan kejadian yang sangat mengebohkan atau keanehan yang lain. Api yang berada di bawah kerajaan Persia yang disembah atau bertahun-tahun menjadi pendam. No api semenu kelai no tersembah si dengan kafir demen sugul dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung plot api no. Nah niki. Semua itu karena agungnya pancaran cahaya berkat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cemerlang dan indah menyinari wajah-wajahnya. Atau kejadian aneh, air sungai yang berada di telaga kota Sawah, perbatasan antara daerah Hamazan dan kota Kum, daerah wilayah Ajem atau selain Arab, menjadi kering. Biasanya subur air derike. Hei, ruang ngembul air toto ngembul. Lagu wahnya kelahiran bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kering sat. Keringnya itu dikarenakan mata air pokok sumbernya terhenti. Sementara itu air yang berada di jurang desa Samawa yang menjadi ladang dan sawah yang baik airnya menjadi peluap banyak. Lek tahun sak kering nike, iya tahun subur, iya tahun penuh air, iya tahun pada lowong nani. Tahun sak suburnya kering makin. Sandek mungkin sandek percaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal sebelum itu air sangat kering sekalipun hanya untuk minum yang kehausan. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di suatu perkampungan yang kurang begitu terkenal, yaitu zaman itu yaitu Mekah. Di neman terkenal arah Mekah niki. Nama mereka Mekah termasuk wilayah yang sejak dulu dilarang menebang pohon-pohon dan rumput-rumput pun tidak boleh dicabit. Yang kena ini dia terganggu kolak-kolak kayu, dia terganggu kali tidak ngawis ya tebeng lalu. Nah ini dia tetebeng niki. Adapun menurut pendapat yang kuat, beliau sallallahu alaihi wasallam lahir menjelang fajar tiba. Dari tahun sugul baginda Rasulullah waktu fajar hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awan tahun gajah niki tahun lahir, di mana atau sejarahnya tentara gajah itu dimusnahkan Allah SWT dari tanah haram atau Mekah, dan Allah melindungi mereka niki waktu niki insyaallah. Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui ibu kandungnya beberapa hari, arah semendak pira jelo jaga nyusu leina. Kemudian disusuikan atau kepada Suaibah Islamiyah, bedoin ini nak susu yang ada Suaibah, ia tahu nyusu. Suaibah adalah seorang wanita budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Tatkala Abu Lahab menyampaikan berita gembira atas lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Suaibah, atas luapan gembiranya Abu Lahab atau kemudian memerdekakan Suaibah dari perbudakan. Sekedar bercerita doang Suaibah niki Abu Lahab gratisan teprayang begawe niki si barakah kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaibah menyusui Hamzah yang terpuji dan gigih dalam membela agama Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah mengirim beberapa pakaian dan pemberian lainnya kepada Suaibah. Atau demikian ini tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dewasa
dan pengiriman sebagai tanda bakti itu sampai saatnya Suhaibah dikirim ke liang kubur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung bakti dinarak beden kanti bakti le inaan dit inak susuan niki. Ada yang berpendapat Suhaibah tetap mengikuti agama nenek moyangnya yang buruk di zaman jahiliyah atau sampai dia meninggal dunia. Ini pendapat. Tapi ada yang mengatakan bahwa Suhaibah telah masuk Islam, dan perbedaan pendapat ini berdasarkan periwayatan oleh Muhammad bin Manda, kemudian ditetapkan sebagai hukum putusan. Summa arda'athul fatahu Halimah as-Sa'diyah wa kana kadrat kullum minal qaumi tadiyaha li faqriha wa abahu minal qauli masadabaha sadiyaha li faqriha wa abahu. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh wanita yang sangat muda. Demenah ninggal Suhaibah bedoe ni nak susuan sak bajang lagu ipayah menyakit. Kores ini narak dengan narak milih susuan anak njuk tuh sebenarnya oleh wanita yang sangat muda namanya Halimah dari Bani Sa'ad. Padahal umumnya masyarakat saat itu sangat kurang senang menyusukan anak-anaknya kepada Halimah, sebab keadaan Halimah sangat miskin. Atau dari kemiskinan itu, semenjak menyusui Nabi besar Muhammad SAW, penghidupannya berubah menjadi mudah dan luas rezekinya sebelum masuk waktu senja. Atau artinya keadaan itu berubah dengan cepat. Kedua air susu Halimah sangat deras. Yang kanan disusui oleh Nabi SAW dan yang kiri disusui oleh saudara laki-lakinya, saudara susuannya. Ya nyakit lagu wah sak pesusuin wanjak nyusu baginda Rasulullah oleh nia langsung temurahan rezeki, langsung tesugihan, langsung tuliang unten, langsung tuliang bemben sidis Allah subhanahu wa ta'ala. Sak saya sekali. Ya udah rutin baca selawat insyaallah. Atau dulu Halimah sangat kurus dan miskin, sekarang berubah menjadi kaya. Unta-unta Halimah sangat gemuk-gemuk dan kambing-kambingnya bertambah banyak, sehingga cacian-cacian dari kanan dan kiri, tetangga kiri, saudara sudah musnah. Atau semuanya karena berkah baginda Nabi Muhammad SAW, kehidupannya dihiasi dengan kecukupan dan kebahagiaan serta pujian-pujian dan penghargaan. Nabi SAW pada masa kecilnya pertumbuhannya sangat baik. Sehari pertumbuhannya Nabi laksana sebulan bagi anak-anak yang lain, karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu beliau sallallahu alaihi wasallam bisa cepat berdiri ketika dalam usia 3 bulan. Arak 3 bulan wah tau nganjeng itulah 6 bulan bemasang nyengklak-nyengklak. Dapat berjalan dalam 5 usia bulan atau dalam usia 5 bulan, dalam usia 9 bulan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi anak yang tegar dan kuat dan mampu berbicara laksana orang dewasa yang fasih. Niki siwak bulan umur pinter ngeraos, wah cerdas ngeraos niki. Insyaallah lagu arak doa niki, arak doa satu menintat niki, arak doa wah tertulis sampai mana arak dunia sebelum semenjak Nabi Adam. Niki tertulis pun tekeram pun tinem selikur jelu. Saya juga toa moda, insyaallah cerdas. Insyaallah. Ketika masih dalam asuhan Halimah, 2 malaikat membelah dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk mengeluarkan sebagai daging yang berdarah kotor, sekaligus menghilangkan watak-watak yang jahat dan dibersihkan dengan air yang jernih, lalu diisi dengan keimanan dan kesabaran. Setelah itu ditutup kembali seperti sedia kala, kemudian disetempel dengan cap kenabian. Maka setelah itu bandingannya beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi 1000 kali bagusnya dari semua umatnya. 1000 kali kancil sidetiat niki kebaikan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebatas ceritanya, tapi luar biasa. Maka setelah itu bandingannya beliau sallallahu alaihi wasallam melebihi 1000 kali bagusnya dari semua umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sejak kecil tumbuh atau berkembang memiliki sifat yang sempurna. Atau karena khawatir akan terjadi hal-hal mengkhawatirkan seperti pembelahan dada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Halimah mengembalikan kepada ibunya atau Aminah dengan perasaan yang amat berat. Sebab khawatir kalau nanti kejadian hal baru yang lebih menakutkan, atau menurut Halimah pada pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah yang rupawan, Halimah pernah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah yang sangat berharga sesuai sifat beliau yang amat pemurah. Pernah Halimah juga berkunjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat terjadinya perang Hunain. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu pun menyambut dengan berdiri diliputi perasaan gembira. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membentangkan kain selendangnya yang indah dengan amat sopannya. Menurut pendapat yang saleh, Halimah sudah masuk Islam, juga suami dan anak sampai cucunya. Mereka berdua atau Halimah dan suaminya berdasarkan riwayat hadis yang terpercaya masuk kategori sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inak susuat bau jari sahabat nih. Walamma balaga alaihi salatu wassalamu arba'a sinina harajat bihi ummuhu ilal madinatil nabawiyah. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh ibunda Aminah ke Madinah an-Nabawiyah. Summa adat pawafat habil abwa'i au bisi bin hajunil wafatu. Kemudian sekembali dari Madinah, ibunda Aminah meninggal dunia di desa Abwa di tengah perjalanan, atau meninggal di salah satu lereng gunung Hajun. Niki tau ninggalinan ulik ensak lalu ziarah jok Madinah pun lampak ulik dengan rombongan mentelah ke desa Abwa niki matin tenina andri ke sakit mati telah Abwa. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam hanya pulang bersama ibu asuhannya yang bernama Ummi Aiman. Ye kancen ulik ina asuh kancen ulik aran ibu Aiman. Sekalian disertai rombongan-rombongan perjalanan dari suku Habasyi. Dia atau Ummu Aiman seorang wanita yang dinikahkan oleh beliau atau setelah menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Haritsah, salah seorang budak beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang dimerdekakan. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Kemudian oleh kakeknya beliau sallallahu alaihi wasallam
diasuh sendiri dengan penuh kasih sayang. Dia senantiasa menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketinggian kedudukan yang luhur. Kakeknya berkata, sesungguhnya cucuku ini memiliki watak yang agung, maka sungguh beruntung orang-orang yang menghormati dan memuliakannya. Niki bahasa kakeknya. Pada masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyesal. Den wah nyesel dakan jamajan, dakan jam bimbir tahu, den wah nyesel terhadap nasib dirinya akan lapar dan haus. Den wah nyesel Nabi. Beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga dirinya dengan baik. Pada waktu pagi beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan makan pagi hanya dengan minum air zam-zam. Demikian ini bagi beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mengenyangkan dan menyegarkannya. Niki biasa nyampah isi air. Itulah mun biasa ne tahu nyampah saya cekat dan masa lagu panga di narak empat manok bae put nyampah niki. Ketika kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia dan dikuburkan, beliau sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib, yakni saudara kandungan ayah beliau sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Kemudian pamannya mengasuh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan amat sayang dan sempurna hati, dengan sepenuh hati, senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kehormatannya. Dia memperhatikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari anak-anak kandung sendiri. Ketika usia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai 12 tahun, pamannya mengajak beliau sallallahu alaihi wasallam ke Sam atau di daerah Sam. Seorang pendeta yang bernama Bukhairu telah mengetahui apa-apa yang mensifati beliau sallallahu alaihi wasallam akan sifat-sifat kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Pendeta itu berkata, sesungguhnya aku mengerti bahwa anak ini kelak akan menjadi pemimpin besar dan menjadi pesuruh atau utusan Allah, menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sajadalahu sajaru wal hajaru wala yasjudani illa linabiyyin awwah. Aku mengerti bahwa kayu dari perpohonan telah memberikan hormat kepadanya, padahal sesuatu tidak akan dihormati oleh pendeta-pendeta kecuali oleh benda-benda kecuali sesuatu itu adalah seorang nabi yang memiliki kelembutan hati. Dan sesungguhnya kita sudah mengetahui atau ciri-ciri itu sebelumnya dalam kitab Samawi. Di antara ciri-ciri yang lain, di antara belikatnya ada jab atau stempel kenabian yang penuh dengan cahaya dan sinar-sinar kenabian. Nabi ini lecap niki khatamun nubuwah pae nama tuallu pasamma wajhullah. Pendeta tersebut menyuruh Abu Talib untuk cepat-cepat mengajak beliau sallallahu alaihi wasallam pulang, sebab dikhawatirkan keamanannya atau ancaman dari orang-orang yang benci golongan agama Yahudi. Kemudian sang paman mengajak kembali beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum melintasi kawasan negara Syam al-Muqaddas. Ketika umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 tahun, sebelum menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam pergi berdagang ke Syam untuk membawakan barang-barang dagangannya milik Khadijah, seorang penguasa Khawati yang sukses. Dalam perjalanan tersebut, beliau sallallahu alaihi wasallam disertai seorang budak Khadijah yang bernama Maisyarah, yang bertugas melayani
keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arang kicara Mekah ada kanjak nini cara te imam le dari ke arang Fatimah biara imam le Mekah. Pada suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam beristirahat di bawah pohon dekat gereja Nasuro. Di sana ada pendeta Kristen. Sang pendeta melihat bahwa bayang-bayang pohon itu melindungi tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sang pendeta berkata, orang yang berhenti di bawah pohon ini pasti seorang calon nabi yang punya sifat suci. Beliau sallallahu alaihi wasallam pasti utusan Allah yang sangat diistimewakan olehnya dengan anugerah dan keutamaan-keutamaannya. Lalu sang pendeta bertanya kepada Maisarah, apakah di antara kedua belah matanya ada tanda kemerah-merahan? Pertanyaan itu untuk menjelaskan bukti-bukti yang samar. Kemudian Maisarah menjawab, ya lah. Maka dugaan sang pendeta benar, atau bahwa orang yang duduk di bawah pohon itu adalah calon nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang pendeta berkata kepada Maisarah, engkau sekali-kali jangan menjauhkan diri dengan sertai dia dengan sepenuh hati dan ketulusan jiwa. Bahasa pendeta niki peringat Maisarah niki, sebab dia adalah orang-orang yang dimuliakan Allah SWT dengan pangkat kenabian sebagai pilihannya. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam dan Maisarah kembali ke Mekah menghadap ke Khadijah. Khadijah melihat banyak wanita yang menyertai dalam rumah yang mewah. Seolah-olah ada dua malaikat yang menyertainya di atas kepala beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia, juga melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam dengan awam dari terik matahari yang panas. Jadi lamun lama itu pajengan si malaikat Rasulullah. Lalu Maisarah bercerita kepada Khadijah bahwa sejak semula dia sudah melihat pemandangan ini dalam setiap perjalanan. Dengan beliau sallallahu alaihi wasallam juga Maisarah menceritakan kejadian penarik ketika bersama seorang pendeta, juga menceritakan pesan-pesan yang diberikan pendeta itu kepadanya. Dalam proses perdagangan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, Allah telah melipat gandakan laba, keuntungan dan perkembangan amat pesat. Mempertimbangkan semua itu bagi Khadijah, sudah jelas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang calon utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluk yang dianugerahi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dekat kepadanya sekaligus menjadi pilihannya. Bapak-bapak sang ditebau cangonek lalu, wah arak saat muji kapelo isim pidato bapak dia ni tengari ni tahun kena Riki bengkah di dalam tak terusan ni telu jelu ni tutu nggih pokok samo ambu-ambu bercerita niki tiang diketahui bercerita salainan si cerita Nabi le mulut niki, mohon maaf ampura kurang lebih tiang manusia makhluk kasar, makhluk paling bodoh, tiang ampura, tiang maaf kurang lebih unin tiang niki dong kehilapan tiang niki arang kita wah toak niki wah 70 wah kelahar tua sede peruni terjelap nyala lain si pada pelung udah sabajang det sapan toak lalu niki pitung dasa masih kebajang tiang niki masih keberangan tiang angen doang, angen di nini toa tetap bajang, nggih, dini berubah, niki. Insya Allah terima kasih atas perhatian, mohon atas kekurangan dan kehilapan tiang.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.